Ilmu-ilmu yang didapat lah tentunya ternyata seru juga gitu. Ngaotif, berikan kisahmu di sini. Halo Teteh. Selamat pagi. Oke, udah tahu belum nih kita hari ini mau ngapain? Tuh, jadi hari ini kita mau wawancara kalian Putra Putri Kampus mengenai kegiatan Putra Putri Kampusnya itu. Oke, selanjutnya mungkin boleh perkenalan dulu. Baik, saya Alicia Aulia dari kelas 10 Kimia 1. Saya sebagai Putri Kampus berbakat periode 2023-2024. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afsif Feryansyah dari kelas 10 Kimia 1. Saya sebagai Putra Kampus berbakat SMK Negeri 1 Cikampek, periode 2023-2024. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nabila dari kelas 10 TKL 3 sebagai Putri Kampus SMK Negeri 1 Cikampek, periode 2023, periode 2024. Perkenalkan, nama saya Rasya Hadi Maulana dari kelas 10 Teknik Elektronika 3. Saya sebagai Putra Kampus SMK Negeri 1 Cikampek, periode 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Inggar Purnama Triani dari kelas 10 Kimia 2 sebagai Putri Kampus terfavorit periode 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adril dari kelas 10 Teknik Permesinan 3. Saya sebagai Putra Kampus terfavorit periode 2023-2024. Terima kasih atas perkenalannya. Kira-kira udah pada siap belum nih kalau kita wawancara sekarang? Siap. Oke, harus yakin ya. Kita mulai ya sesi wawancaranya. Oke, pertanyaan pertama adalah kenapa tertarik ikut Putra Putri Kampus? Izin menjawab. Kalau dari saya tertarik mengikuti event Putra Putri Kampus ini karena menurut saya event Putra Putri Kampus ini wadah yang tepat buat siswa-siswi untuk menunjukkan bakat dan keterampilannya, termasuk saya untuk mengasah kembali keterampilan dan bakat saya. Oke, selanjutnya. Untuk saya, mungkin ingin menambah wawasan baru, pengetahuan baru, terus ingin mengasah skill public speaking saya, dan ingin meningkatkan atau mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi di sekolah kita untuk menjadi Putra Putri Kampus. Kalau dari saya sih ingin nambah wawasan lagi ya. Dan kita juga di karantina dapat banyak ilmu seperti public speaking, terus manajemen waktu. Dari ilmu-ilmu gitu ya saya harap bisa diterapkan di kehidupan kita ya. Terus yang kedua bisa mendapat banyak teman lah. Situ aja. Iya. Kalau dari aku tertarik pertama kan ada pemilihan ya. Aku kayak tertarik, wah ini pas banget nih. Sebenarnya gak pede juga sih, terus didukung sama teman-teman kelas, sama wali kelas juga. Terus ya udah ikutan. Tertariknya karena aku pengen ngasah minat aku juga sih, sama nambah wawasan. Pas dari saya ya, awalnya itu saya terpaksa dipilih sama wali kelas. Seiring jalannya waktu di karantina itu ternyata seru juga gitu. Masuk PPC ini banyak ilmu-ilmu yang didapat lah tentunya, ya melatih public speaking saya. Dari tadi. Kalau saya tertarik mengikuti PPC ini karena kita dapat banyak pengalaman baru dari event ini. Terus kita juga bisa dapat teman yang banyak. Kita dapat banyak ilmu juga dari sini. Bombastic side eye. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaannya adalah apa sih first impression ke finalis Putra Putri Kampus yang lain? Dimulai dari Putra Kampusnya dulu. Ya, yang pasti pertama pasti canggung ya, kan karena baru pertama kali ketemu sama teman-teman baru. Terus nambah kesini, nambah sana. Nambah kesini jadi nambah deket lagi. Terus juga lebih nyaman lagi lah kalau ngobrol sama mereka gitu. Aku pertama ikutan tuh kayak canggung banget, mau perkenalan juga canggung banget. Terus kayak kira aku tuh teman-teman yang ada di sini kayak sombong, jutek, tapi makin kesini seru gitu. Apalagi diam.
Pas saya seperti jawabannya juga dari yang sebelumnya. Waktu awal-awal tuh iya kelihatan kayak canggung banget semuanya, masih asik gitu ya. Tapi lama-kelamaan kita makin dekat karena kita juga suka komunikasi ya pastinya. Masa harus dari awal sampai akhir tuh kayak gimana aja. Tidak mungkin. Gak mungkin dong. Kalau dari putra putri terfavorit, Ayo. Kalau dari saya sih sama ya kayak yang lain. Awalnya tuh kayak canggung, terus bersosialisasi juga susah. Tapi lama-kelamaan kita jadi akrab. Awal-awal tuh kayak mau nanya aja susah gitu. Ini harus ingat. kita next ke pertanyaan yang selanjutnya. Pengalaman apa aja yang didapat selama kalian menjalani karantina? Waktu awal-awal tuh kan sempet ada karantina ya. Karantina itu kita dikasih beberapa materi kayak public speaking, terus manajemen waktu dan risiko. Ada 3K juga. 3K ini konfirmasi, koordinasi, dan komunikasi. Terus kita ada juga kesundaan ya. Oh iya. Materi tentang tata krama Sunda, etika kehidupan. Terus kita ada pemilihan top 5. Itu juga kita sebelum pemilihan top 5 itu kita nunjukin bakat kita. Setelah itu baru tuh pemilihan top 3-nya. Oke, jadi secara garis besar mungkin pengalaman Teh Alicia itu banyak di ilmu yang didapat. Iya. Lanjut. Kalau pengalaman dari saya, pas di karantina itu saya banyak dapat ilmu di public speaking ya, karena itu saya suka public speaking. Kalau dari aku pengalaman waktu karantina seru banget. Emang seru, benar-benar seru banget sih. Apalagi kan aku suka public speaking, cuma nggak pede. Jadi jadi makin pede. Pokoknya seru banget deh. Lanjut. Ya, dari saya kalau pengalaman ya banyak. Salah satunya ya dari karantina dapat ilmu yang tadi ilmu temen. Yang paling saya suka dari ilmu public speaking sama manajemen waktu ya. Yang saya bilang tadi bisa diterapkan di kehidupan kita. Nah, terus juga pas pemilihan gitu. Sebenarnya agak kaget gitu ya. Iya, kaget banget. Iya, kaget banget. Ya, tapi alhamdulillah bisa kepilih gitu. Iya. Selanjutnya Teh Iga. Pengalaman yang saya ambil dari karantina mungkin lebih mendapatkan ilmu banyak. Lebih banyak ilmu dari pematerian, terutama pematerian public speaking dan manajemen waktu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ilmu apa yang paling kalian dapat selama karantina Putra Putri Kampus? Oke, kalau ilmu yang paling berharga banget sih, saya lebih kefokusin ke public speaking ya, sama manajemen waktu. Ya dari situ kita bisa belajar. Kalau emang public speaking itu emang susah, tapi ya dari kitanya aja. Kalau kita bisa, pasti bisa. Aku sih ini ya manajemen waktu dan risiko karena aku orangnya tuh belum tahu disiplin, jadi pengen ngembangin itu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pada saat hari H atau acara Karisma, kan kalian itu dikasih dari pertanyaan atau Q&A sama juri gitu. Perasaan kalian waktu dikasih pertanyaan sama juri itu gimana sih? Wah, takutnya apa takut ngomong kepada semua orang? Kalau saya waktu di Karpiknas kemarin jelas ada malu, terus grogi, nervous karena sebelumnya belum pernah seperti itu. Teh Iga. Shock banget. Shock banget. Saya kayak Sepi kanan ya. iya ditanya di depan banyak orang gitu, tapi alhamdulillah bisa jawab. Alhamdulillah bisa ya, lancar. Di depan juri, depan banyak orang, ya ngeblank, semuanya hilang. Tapi ya pas maju, dikasih pertanyaan, ya karena pede mungkin ya, cuman tapi ya sedikit aja sih yang bisa dijawab gitu. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah bisa ngejawab. Dari saya yang paling pertama menerima pertanyaan dari juri itu. Wah, ditanya ini gimana nih kalau misalnya nggak bisa ngejawab,
bakal malu banget sih. Nah, pas itu saya spontan menjawab pertanyaan aja yang ada di konten saya. Oke, mungkin segitu. Gimana sih perasaannya setelah dinobatkan atau setelah terpilih menjadi putra putri kampus SMK Negeri 1 Cikampek? Mungkin dimulai dari Teh Nabila. Yang pertama, aku kaget banget ya, gak nyangka gitu kalau aku tuh bisa kepilih jadi putri kampus gitu secara ini sama juri ini. Benar. Ayo lanjut. Saya. Ya. Siapa lagi? Yang pertama sih sama ya, nggak nyangka. Ya tapi kalau udah kepilih juga ya kita pasti ngemban tanggung jawab lebih gitu ya. Jadi alhamdulillah sih kepilih. Sebenarnya senang ya, karena nggak nyangka juga gitu bakal pilih putra putri kampus. Ya senang lah. Juga sama, benar. Tapi nggak terlalu senang berlebihan karena pasti bakal ada tanggung jawab. Iya betul. Ya terus sedih juga, sedih karena pasti bakal ada tanggung jawab yang harus saya laksanakan ke depannya. Pas awal ya kaget sih, kok bisa kepilih gitu. Kok bisa dong. Ya mikirin ke depannya sih, ini bakal jalan lebih baik nggak ya. Rencana apa yang kalian susun untuk 1 tahun ke depan menjabat? Rencana kita sih mau ikut pemilihan Mojang Jajaka, insya Allah. Kalau bisa ya gak? Iya. Oh, saya tujuannya punya proker seperti ngopi gitu, ngobrol perkara ilmu buat bincang-bincang perkara ilmu atau fakta-fakta di sekolah di saat pada waktu senggang gitu. Saya dengan Teh Alicia ini prokernya yaitu untuk menunjukkan bakat-bakat para siswa agar siswa itu tahu kalau dia punya bakat gitu. Jangan malu untuk menampilkan bakat-bakat tersebut. Pertanyaan yang terakhir, pesan dan kesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Cikampek? Aku maunya putra putri kampus ini, jadi kita tuh sebagai wadah aspirasi buat para siswa-siswi SMK Negeri 1 Cikampek. Pesan dan kesan dari saya ya, semoga aja kita ini bisa menjalankan tugas dengan baik lah. Kayak dari aku pesannya semoga siswa-siswi SMK Negeri 1 Cikampek jadi yang terbaik buat adik kelas yang baru mau masuk. Semoga calonkan diri kalian. Pesannya sih ya buat siswa-siswi SMK Negeri 1 Cikampek, setiap ada event ya luangkan kesempatan kalian buat ikut gitu. Kan kita nggak tahu kita menang atau enggak gitu. Tapi kalau kalian ada totalitas pasti bisa. Pesan saya semoga kita kedepannya bisa menjalankan tanggung jawab yang baik dan bisa menjalankan proker yang baik. Kalau dari saya buat kedepannya mudah-mudahan kita bisa menjalankan semua proker kita. Proker yang belum dijalankan juga harusnya bisa dijalankan dengan baik lagi. Naotif, berikan kisahmu di sini.